Lu punya duit, lu punya kuasa. Begitulah penggalan kalimat yang sedang viral belakangan ini. Memang sih terkesan kocak, akan tetapi ada benarnya juga loh. Jika tak percaya, lihat saja Manchester City. Dengan duit seabrek yang dimiliki, mereka bisa membeli pemain dengan harga selangit. Namun bedanya, di City ada sosok Pep Guardiola, yang kalau soal pemikiran, khususnya dalam sepak bola, adalah salah satu yang terbaik saat ini. Oleh karena itu, saat banyak orang mempertanyakan keputusannya, yang ngebet ingin mendatangkan Josko Gvardiol dengan harga 100 juta euro, maka Pep pun tak risau akan hal tersebut. Sebab ia sendiri diketahui tengah menyiapkan rancangan sistem baru yang akan membuat Manchester City jauh lebih kuat musim depan. Kita semua tahu kalau saat ini harga-harga pemain di pasar transfer banyak yang mengalami lonjakan dan kian tak masuk akal. Termaksud apa yang terjadi pada seorang Josko Gvardiol. Bek 21 tahun asal Kroasia yang selangkah lagi akan bergabung dengan Manchester City dengan biaya 100 juta euro, di mana itu akan menjadikannya sebagai bek termahal dunia sepanjang sejarah. Nah, dengan harga yang begitu tinggi, terutama untuk ukuran seorang bek yang bahkan usianya masih sangat muda, pastilah membuat banyak pihak bertanya-tanya. Emang sehebat apa sih si Gvardiol ini? Dan mengapa Pep Guardiola begitu ngotot ingin sekali mendatangkan Gvardiol ke Etihad Stadium? Bukankah ia sudah punya seabrek bek kelas wahid? Mulai dari Ruben Dias, Akanji, Nathan Ake, Laporte, hingga John Stones, yang meskipun musim ini lebih bermain sebagai DM, namun itu sejatinya tetaplah seorang bek. Selain bek tengah, Gvardiol juga bisa bermain di posisi bek kiri ataupun gelandang bertahan. Selain jago dalam menghalau serangan lawan, pergerakannya saat membawa bola ke depan untuk proses build-up juga sangat mengesankan. Di era sekarang ini jarang sekali kita menemukan ada seorang bek yang berhasil memainkan perannya sebagai bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan dengan sama baiknya. Selain perannya yang langka, jika dilihat dari segi gaya main serta kemampuan fisiknya, Gvardiol ini memang sangat pantas diperebutkan dengan harga mahal. Memiliki tinggi 185 cm dan ditopang badannya yang atletis. Jelas menunjukkan kalau ia adalah tipe bek yang menjanjikan soal duel dan intercept. Nah, meskipun berbadan besar dan dinilai lambat, namun Gvardiol ini jelas tipe pemain yang bermain dengan banyak otak ketimbang otot. Ia pandai menyiasati keterlambatannya tersebut dengan cara intercept dan duel yang sering ia menangi atas lawan-lawannya dengan timing yang juga pas. Nah, kalau ukurannya hanya sebatas atribut, gaya main, serta usianya yang masih muda, emang layak kalau harganya sampai 100 juta euro? Yap, tentu saja Pep Guardiola tak senaif itu dong. Yang jadi salah satu pertimbangan Pep ngebet ingin mendatangkan Gvardiol, meskipun timnya membandrolnya dengan sangat mahal.
adalah soal statistiknya, terutama dalam 2 musimnya di Leipzig. Meskipun berbadan besar dan dianggap lambat, namun menurut Vibrev, justru yang paling menonjol dari Gvardiol adalah segi successful take-ons. Atau lebih tepatnya kesuksesannya dalam menggiring bola dan melewati lawan. Angkanya di persentase 96% dengan rincian 0,63 per 90 menit. Selain itu, dari segi passes attempt yang mencapai 87,18 dan passes complete yang mencapai 89%, merupakan cerminan yang oke bagi seorang bek tengah yang sangat aktif dalam membantu serangan. Yap, melihat serangkaian catatan tadi, maka bagi Pep Guardiola, harga 100 juta euro bukanlah sebuah alasan. Selain karena itu bukan duitnya sendiri, namun memang Guardiola ini sepertinya akan dijadikan pemain kunci di lini belakang dalam rencana sistem baru Pep Guardiola. Dengan kemungkinan masih akan tetap memakai skema 3-2-4-1, Pep jelas terlihat ingin lebih memvariasi sisi kiri City, di mana Guardiola akan ditaruh sebagai bek membantu membangun serangan dari sisi kiri. Sehingga besar kemungkinan kalau Nathan Ake akan jadi korban rotasi, mengingat pemain Belanda tersebut juga sering sekali dibekap cedera. Nah, dari sini tentunya menarik, karena seperti yang kita tahu kalau dalam sistem 3-2-4-1-nya Pep, 3 bek belakang akan lebih berfokus bertahan. Namun dengan adanya Guardiola, maka kita akan jelas disuguhkan konsep permainan yang dianggap sebagai pengembangan dari taktik 3-2-4-1. Kalau semua berjalan lancar, maka City musim depan tetap akan jadi tim yang sulit dikalahkan, kendati mereka baru saja ditinggal oleh Kapten Ilkay Gundogan. Dan khusus buat Guardiola, bila ia mampu konsisten, maka bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, bek timnas Kroasia tersebut akan bisa menjadi one of the best defender di dunia. Sehingga harga 100 juta euro tidak akan ada artinya, alias terbayarkan dengan performa gemilangnya. Tentu saja dengan catatan tadi, kalau konsisten. So, kita nantikan saja, oke?